kalian sudah hatam tadabbur Al-Quran, itu artinya kalian hatam dalam rangka berusaha merenungi, memahami isi kandungan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu harus kalian tadabburi? Tadabbur itu apa artinya? Merenungi, menghayati, memahami. Ya. Kenapa kok Al-Quran itu harus kalian tadabburi? Kalau kalian tidak merenungi Al-Quran, tidak mentadabburi, kalian dijamin nggak ngerti isinya. Ya. Dalam hidup ini hanya satu-satunya yang bisa menjadi petunjuk, satu-satunya yang bisa menjadi pembimbing, ya, dalam hidup ini hanya Al-Quran. Ya. Paham? Nek sing jenenge manusia itu kan bakal mati. Manusia juga iso pikun, manusia juga iso lali. Ya. Nasihat manusia, orang-orang baik juga bisa memberikan nasihat. Tapi manusia itu kan juga ada pikunnya, ada lalinya, ada salahnya. Manusia itu tempat salah dan dosa. Jadi terkadang orang itu bisa memberikan nasihat yang baik, terkadang nasihatnya juga dia itu tidak seimbang. Ya, tergantung hati dia bersih atau kotor, pikiran dia itu bersih atau kotor. Ya. Karena namanya manusia itu selalu banyak dosanya. Namanya manusia, al-insan, dari kata nasiyah, lupa. Jadi yang utama kalian jadikan petunjuk itu hanya Quran. Manusia itu mendampingi, ulama, kiai itu mendampingi kalian supaya kalian mendapatkan pemahaman. Ya, jadi mendampingi, ngajari ataupun mengantarkan kalian bagaimana supaya kalian itu bisa memahami dan mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Tapi inti ilmunya ya langsung dari Allah itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau orang membaca Al-Quran saja, menghafalkan Al-Quran saja, terus nek kowe sapal terus meh ngopo? Bangga-banggaan. Terus diundang rono rene tampil nyeklimek. Ya, ngaji cepet-cepetan. Karena ngejar ben cepet selesai, cepet-cepetan ngono kuwi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai demimil ngono kuwi. ألم تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل. Itu ngaji cap apa ngono kuwi. Biasanya kan kalian sering mendengar begitu kan? Ada orang simaan di masjid ngajinya demimil cepet-cepetan. Di tadabbur enggak boleh begitu. Wong itu ayat-ayat Al-Qur'an kok. Ya, kalian tuh tujuannya tuh mau ngapain gitu loh. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang takwa kepada Allah itu dikasih petunjuk sama Allah. Petunjuk jalan hidup yang benar, petunjuk jalan yang lurus. Jalan itu kokoh, mustaqim itu lurus, kokoh. Nah, apa namanya petunjuknya? Yaitu Al-Quran. Petunjuk sing wis mesti bener, ora bakal ana salahe, akurat, presisi, tepat. Nah, makanya kalau orang tidak mentadabburi Al-Quran, dia akan rugi sebesar-besarnya. Ya. Apa artinya kamu hafal rambu-rambu lalu lintas? Nek abang mandek, nek ijo mlaku, nek kuning siap-siap, hafal. Tapi kowe gak mudeng. Begitu kamu naik motor nang kono ana polisi, merah sing kudune mandek. Kowe hafal mandek tapi kowe ora mandek. Kowe bakal dicekel polisi toh? Cekel polisi apa ora? Kenapa dicekel? Karena melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Kan kowe hafal kan aturannya? Kowe hafal ora kan hafal nek lampu merah kon mandek toh? Lah iya. Tapi kenapa tetap dicekel polisi, tetap dihukum? Kenapa? Kamu hafal toh? Lampu merah mandek, lampu hijau melaku, lampu kuning hati-hati, siap-siap. Hafal ya? Tapi begitu lampu merah, mbok terjang kan? Kenapa mbok terjang? Karena kamu nggak ngerti, nggak paham. Ya kan? Coba kalau kamu memahami nek lampu merah aku kudune mandek, soalnya nek aku ora mandek, sing jalur saka ngarep iki, sing saka ngarep kanan bakal mlaku. Nek dhek mlaku aku nerjang mlaku mesti tabrakan, mesti remuk. Nek kebanteran remuk mesti mati. Kan ngono to? Iku nek kowe mengerti, memahami, merenungkan, kenapa kok kowe dikon mandek, kan ngono to? Tadabbur yang ngono kuwi. Ya. Kenapa kok kamu enggak hurrima alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kamu diharamkan
memakan bangkai. Hurrima alaikumul maitata. Bangkai. Waddama walahmal khinzir. Dam itu getih, darah. Lahmal khinzir itu daging babi. Ya. Oke, diharamno. Gitu. Kowe hafal, tetapi baru mbok pangan. Soalnya gak paham. Tapi kalau ditadabur kamu harus nek ngono udah oleh mangan iki. Itu fungsinya tadabbur itu di situ. Akan menjadikan hidup kamu itu berada di atas jalan yang lurus. Ya, makanya tadabbur santri-santri di sini harus mentadaburi setiap hari. Sehingga apa yang Allah berikan ini yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam ini betul-betul melekat pada diri dan jiwa kita. Kalau melekat pada diri dan jiwa kita, pasti hidup kita itu ngati-hati, berjalan di jalan yang lurus. Gak nabrak-nabrak uripe. Kamu perhatikan hari ini, banyak orang-orang yang hafal Quran tapi uripe nabrak-nabrak. Banyak enggak? Banyak kan? Hafal Quran wis mondok bertahun-tahun. Dikon ngaji ya fase. Kon dadi imam ya fase. Ya, tapi begitu dia diajak berdagang, ya. Ada dulu suatu cerita saya dapat dari teman saya dari Purwodadi itu. Ya. Orangnya itu hafal Quran lotrok, diundang sana sini ya hafid. Begitu dia itu karena dia punya sawah, dia jualan gabah 1 karung. Kalau jualan itu per karung. Jebule apa? Sing karung yang separuh ke atas itu adalah berasnya bagus sekali. Nah, sing separuh ke bawah sing njero iku berasnya weleke pol. Nah, akhirnya dia dodolane beras saya ini bagus. Ya, karena sing didolak sing dhuwur. Paham? Nah, sing separuh ke bawah itu beras elek. Ngedol sak karung dengan nilai beras yang paling baik di atas. Nah, itu terjadi seperti itu. Akhirnya dia ngapusi kan? Ben didarani beras itu beras apik. Akhirnya sing dhuwur dikaya apik sithik, sing isor elek kabeh. Akhirnya dia menjual dengan nilai jual harga beras yang bagus. Ngono ku ngapusi apa orang? Nah, itu terjadi. Yang ngono ku wong ya pinter ngaji, ya hafal Quran. Sing diundang sana sini. Tapi kenapa kelakuannya seperti itu? Karena dia nggak mengerti. Tidak pernah mentadaburi sehingga dia nggak ngerti Al-Quran itu sedang mengajarin dia. Al-Quran itu sedang menunjuki dia jalan yang lurus, yang model apa, dia nggak ngerti. Barangkali dia nggak ngerti juga. Barangkali dia anggapnya itu perbuatan nggak dosa. Ya, coba kalau dia memahami Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Ya, celakalah. Al-mutaffifin itu apa? Wailun lil mutaffifin. Al-mutaffifin apa artinya? Orang yang curang. Wailun, apa itu wailun? Celaka. Ya, sekarang dia jualan beras, bilangnya itu bagus. Ya memang bagus betulan, tapi yang separuh bagian atas mungkin sedikit, yang bagian bawah jelek. Itu namanya jujur apa curang? Curang. Al-Quran bilangnya apa? Wailun. Apa itu? Wailun lil mutaffifin. Apa? Apa dulu? Celaka. Yang curang itu celaka, ngono ya. Lah nek kowe tadabbur, kowe kan ngerti to? Wah, nek aku curang, aku sedikit pepeleng mbek pangeran. Wah, bahaya iki, celaka iki. Celaka. Celaka uripe. Uripe bakal cilaka dunya akhirat. Iku nek curang. Maka jangan pernah kalian curang. Nah, kalau ini fungsinya tadabbur. Curang. Jangan pernah kalian menjadi orang yang curang sedikit pun. Kalau kamu mau curang, itu berarti kamu kepengen celaka awakmu. Na'udzubillah. Paham, Jil? Paham? Abdul? Ya, baru mesti paham. Gak usah tak takoki. Jadi kalau kamu mentadabbur Al-Quran, kamu jadi paham. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang. Terus lanjutannya apa? Apa itu maksudnya apa dulu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi nek dhek iki nimbang kepengin entuk sing paling akeh supaya aja nganti ana sing kurang tapi njaluk diluwahi. Paham? Jadi nek dhek sing nimbang, paman dhek dodolan ya to. Kaya mau dodolan beras sekilo, dhek njaluke iku nek iso luwih saka sekilo. Nah, ngono lho. Terus lanjutannya apa? Nah, tapi kalau dia sing nimbang,
gitu. Dia nek nimbang kepengen dia ngurangi. Paham? Jadi wong iki ceritane iki ndaki. Nek dhek iki sing dodol ana wong tuku, gitu. Dhek ngurangi. Yukhsirun, merugikan. Ya. Kalau dia nimbang, gitu, ngurangi. Tapi nek dhek sing tuku, njaluk timbangannya ditambahi. Paham? Nah, ini terjadi seperti ini. Ini Abah dikasih cerita sama kiai dari Purwodadi, temannya Abah. Cerita sama Abah. Enggak ini akeh wong hafal Quran. Ya, begitu dodolan beras sing dhuwur dikai apik, sing ngisor beras bosok kabeh. Ngedole sekarung, ini beras saya bagus, coba lihat ini yang atas bagus. Itu namanya wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Padahal dia hafal Quran klothok, ning ngarep mik nek ngaji ndeminil, lanyah. Nah, itu pentingnya santri-santri tadabbur harus bisa mengerti, memahami Al-Quran. Paham ya? Ya. Makanya kenapa Al-Quran itu harus ditadaburi? Supaya kita semua itu mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki Allah. Ya, apa yang dikersake Gusti Allah itu apa? Kita ini diciptakan oleh Allah. Iku dikon nglapo ngono ya. Jadi kita ini diciptakan Allah. Kamu tak ciptakan sebagai manusia. Kamu sebagai hamba. Ya, kamu tak kasih tugas. Tugasmu cuma satu hidup di dunia ini. Apa tugasmu tuh? Angon wedhus. Apa tugasmu? Wah, tanam-tanaman. Enggak, kamu dikasih hidup sama Allah itu hanya satu tugas kamu. Apa? Buka Quran meneh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ya tugasku? Oh iya, aku ini tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya disuruh ibadah. Ibadah menyembah Allah. Paham? Karena aku gak ngerti tadabbur, gak bisa memahami Al-Quran, aku kan gak ngerti kan. Kamu gak tahu buat apa kamu diciptakan hidup oleh Allah ini. Buat apa kamu dihidupkan? Buat apa kamu dikasih nyawa untuk supaya kamu bisa hidup di dunia? Buat apa? Akhirnya kerjaanku cuma bedina golek duit, itu tujuannya golek duit bener di rumah HP, di mobil HP. Ya. Urusannya cuma urusan itu tak. Bukan urusan ibadah kepada Allah. Merasa bangga, kelihatan sugih, ngono kuwi senengane wong-wong. Tapi nek kowe iku paham tadabbur, kowe bakal ngerti. Ya, kita semua bakal tahu bahwa oh iya, aku ini hidup ternyata Allah itu menghidupkan saya dengan maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Yaitu supaya kita semua sebagai hamba menyembah kepada Allah. Jadi tugasnya manusia itu cuma nyembah tok, paham ya? Ibadah, nyembah iki bahasa Arabnya apa? Ibadah, bahasa Quran, ngerti ya? Contohnya ibadah ki apa? Salat. Itu adalah komunikasi kita yang paling terbaik kepada Allah, ibadah ya. Salat itu juga komunikasi terbaik kepada Allah. Apalagi ibadah puasa. Itu kepada Allah, ibadah. Apalagi ibadah? Dzikir. Ibadah. Angon wedhus ibadah apa ora? Angon wedhus iku ya saiki meh takok. Wedhus iku ya, yang menciptakan wedhus iki sapa? Allah. Manusa ana apa ora sing iso nyiptake wedhus? Berarti wedhus itu sing gawe sapa? Allah toh? Lah nek kowe iki wis ngene wae. Bahrul duwe sepeda motor. Sepeda motor elek, ya toh? Terus sepeda motormu iki macet ning tengah dalan. Bane gembes. Paham? Terus ana wong lewat. Ngerti kowe iki melas, raimu melas mesakne. Ya. Kok bane gembes? Terus wong mau iki ngewangi, enang tak ewangi. Tak pompake. Ya. Ngono ku berarti wong mau iki nulungi banmu apa nulungi kowe sing lagi ning tengah dalan iku gembos bane? Sing ditulungi bane apa kowe? Siapa dulu yang ditulungin? Mas Bahrul. Berarti dia kan dengan ditulungi bane iso mlaku meneh ngono toh? Siapa wae yang ditulungi? Bahrulnya. Paham? Ban itu cuma hanya perantara.
Berarti orang tadi berbuat baik kepada Ban atau berbuat baik kepada Bahrul? Siapa Nas? Berbuat baik sama siapa? Sama Mas Bahrul. Siapa Mat? Berbuat baik sama siapa Mat? Sama Bahrul. Berbuat baik sama Ban atau enggak? Ya juga. Kalau Ban bisa berbicara, maka Ban itu bakal ngomong, matur nuwun. Nah, terima kasih. Aku bocor wis mbok tembel. Kalau dia bisa ngomong begitu, berarti kamu berbuat baik sama Ban juga, kamu juga berbuat baik sama Bahrul karena dia bisa paham. Saiki wedhus. Wedhus ki sing gawe sapa? Gusti Allah. Nek wedhuse ngeleh mbak-mbak terus mbok pakani, berarti kamu itu sedang berbuat untuk wedhus atau berbuat untuk sing gawe wedhus? Berbuat pada siapa? Berbuat? Berarti kamu tadi waktu banmu gembos, orang tadi hanya berbuat kepada bannya tok, ora berbuat pada kamu. Paham? Lah itu adalah contoh amal sing gak ikhlas. Paham ya? Sing gak ikhlas yo ngono kuwi. Kowe makani wedhus, tujuane ben wedhusmu lemu, nek lemu didol untuk duit, kowe untuk duit akeh. Ha iku sing gak ikhlas. Itu adalah perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Paham? Tapi nek kamu berbuat karena tadi sing gawe wedhus, ngono ya? Kaya wong mau, dhek niat mompakno ban iku ndelok kowe mesakne melas raimu melas, ya toh. Akhirnya kowe dipompake. Jadi aku iki mompake niate ben kowe iso mlaku, ngono lho. Berarti kan niate kanggo kowe toh, sing numpaki motor toh. Kowe makani wedhus, niatmu karena Allah sing gawe wedhus. Ngono ya? Ya iku jenenge ikhlas. Jadi kowe angon wedhus. Nek niatmu iku cuma ben wedhuse lemu, ben nek didol payu larang, ben kowe entuk duit akeh, kowe hanya entuk yang namanya duit dan itu namanya perbuatan yang tidak ikhlas. Karena apa? Tidak didasari karena Allah. Paham? Tapi nek kowe angon wedhus sing mbok delok itu Gusti Allah mesake, iki juga makhluke Gusti Allah. Wedhus mbak-mbak iki berarti ngeleh. Ana wedhus kok semlengeren menengah iki berarti wetenge lara ta apane. Sakake iki makhluke Gusti Allah, iki ciptaane Allah. Jadi sing mbok delok iki Gusti Allahnya. Paham? Melalui wedhus mau, mbak-mbak ngono ya. Mbak-mbak ya Allah iki ciptaane Allah. Mbak-mbak berarti ngeleh. Tak tulungane, tak golekne pakan. Ya, berarti nek kowe goleke pakan kanggo wedhus mau, berarti kamu telah berbuat untuk Allah. Nah, itu namanya ikhlas, itu namanya bernilai di sisi Allah. Itu namanya ibadah, ngerti? Jadi angon wedhus itu juga ibadah, paham ya? Salat ibadah. Poso ibadah. Angon wedhus ibadah nek niatmu mau yang kamu lihat Allahnya, ya. Tapi nek pikiranmu mau angon wedhus cuma ben lemu, ya, kok regane larang ngono tok bariku kowe entuk duit, baru kok duit kowe iso tuku mobil, iso mewah, kesenangan dunia saja, itu tidak bernilai ibadah. Karena sing mbok delok wedhus tok. Dan kok bali-balike nguntungke nggo nepsumu dhewe supaya kowe iso di duit urusan dunia, paham? Jadi angon wedhus itu bisa bernilai ibadah dan juga bisa tidak bernilai ibadah. Jelas? Jelas? Nah, kalau ditadabur di sini, kamu angon wedhus tujuannya untuk ibadah. Jadi nek ana wedhus ngangek-ngangek, kamu harus mikir, iki ngangek-ngangek karena ngeleh atau karena dia punya awake ngelu, sakit ta piye? Apa kedinginan apa piye? Apa wetenge mules? Ya, kamu harus mencoba untuk ngerayangi, mencoba untuk mengerti. Ya, sedang apa yang terjadi pada wedhus ini? Mesake iki makhluke Gusti Allah, iki ciptaane Allah taala. Paham? Ya Gusti Allah apa gak iso umpamane gawe wedhus lara ujug-ujug mari. Yo sangat mudah. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Wedhus, jangankan wedhus apapun bisa jadi. Tapi kenapa kok dibikin seperti itu? Itu Allah memberikan kesempatan kepada kamu sebagai kita semua sebagai manusia biar punya waktu dan kesempatan untuk melakukan kebaikan kepada wedhus, paham? Jadi memang sengaja dibikin Allah begitu. Nah, saya dari kue, ana mbak-mbak kue piye? Tanggap apa enggak? Wah, kesake wedhus tak tulungane. Lah itu berarti kamu punya nilai. Enggak kemenengae, berarti kamu enggak punya nilai. Nah, disinilah Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai manusia. Ya. Jadi disebabkan karena wedhus mbak-mbak itu tujuannya ben kowe iku punya nilai ibadah. Paham? Nek ana wedhus mbak-mbak kowe menengae berarti kamu tidak punya nilai ibadah terhadap wedhus itu. Paham? Jadi wedhus itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menjadikan dirimu
punya nilai ibadah, punya poin ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iku ngono ku ngertine saka ndi? Saka tadabbur apa saka cuma ngapalke Quran tok? Dari mentadaburi Al-Qur'an. Paham? Ya itulah kenapa kalian harus bertadabbur. Kenapa kalian diajarin harus mentadaburi Al-Qur'an? Ya seperti itu, biar kalian itu hidup di dunia ini tahu jalan hidup yang lurus, bukan hidup di dunia plonga-plongo atau hidup di dunia gak ngerti dalane urip, akhirnya nabrak-nabrak. Ya, contohnya nabrak-nabrak ya mau tadi, ya. Dia dodolan beras, satu karung sing dhuwur apik sing ngisor elek, akhirnya ngedole ini beras baik. Itu berarti nabrak-nabrak. Padahal wong iku ya hafal Quran. Itu karena dia tidak mentadaburi, tidak memahami Al-Qur'an. Dijarani ngono ibadah nang masjid khusuk deh, salate ketok kaya temenanan, wiridane kaya temenanan. Ya, nek geleng-geleng sirahe nganti meh tugel sirahe. Jadi ketok kaya wong alim tenan ngono, dadi wong wedi ndelok. Tapi kelakuannya ternyata dia apa tadi? Wailun lil mutaffifin. Curang. Maka celaka orang curang itu. Itu gara-gara tidak mentadaburi Al-Qur'an. Jadi ibadah itu ada yang namanya mahdhah, ada yang namanya ghairu mahdhah. Ya. Jadi ada ibadah yang sifatnya mahdhah tadi, salat itu ibadah mahdhah. Kowe nulungi tadi kucing yang ketabrak, ada orang yang sakit itu namanya ghairu mahdhah. Tapi itu ibadah juga, itu adalah cara di antara perlakuan-perlakuan ibadah kita kepada Allah. Dan itu maksudnya Gusti Allah menciptakan kita sebagai manusia, maksudnya yang ngono. Kok ngerti dari mana? Ya Quran bilangnya gitu, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia tujuannya itu untuk nyembah, untuk ibadah. Kan ngono ta maksudnya? Nah, nek kamu dalam hidup ini tidak beribadah kepada Allah, berarti hidup kamu ini tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, keliru berarti. Jalan hidupmu keliru. Pokoknya kesimpulannya, nek wong urip tidak ibadah kepada Allah, berarti jalan hidup orang tersebut salah jalan. Paham? Sekarang kalian udah paham ya, kenapa kok kalian itu harus mentadaburi Al-Qur'an? Udah paham? Paham? Udah ngerti, Anas? Kenapa kamu harus mentadaburi Al-Qur'an? Jadi, kamu itu disuruh mentadaburi Al-Qur'an. Biar dalam hidup kamu itu ada pedomannya, ada patokannya. Kamu ngerti, ya. Iki jalan sing baik, iki jalan sing elek, iki jalan yang berhasil, ini jalan yang gagal. Ini jalan yang menuju kepada Allah, ini jalan yang menuju kepada selain Allah, kamu tahu. Ya, ini perintah Allah, ini larangan. Jadi nang Quranku kepenak. Di samping itu juga Allah sudah memberikan percontohan-percontohan yang banyak. Jadi di alam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Terus dikasih contoh-contoh nih. Ya. Contoh umpamanya kaumnya Nabi Lot. Kaumnya Nabi Lot itu berbuat dosa model apa dia? Apa dosanya kaum Nabi Lot itu? Sodom. Terus akhirnya apa? Gusti Allah murka. Terus diapake kowe kaum kowe? Andapnya gimana waktu itu? Dijungkir balik kan, ya kan? Nah itu berarti contohnya kayak ngono kuwi. Berarti nek manusia itu ada yang melakukan perbuatan keji seperti itu, pasti hidupnya dijungkir balikkan. Ngono lho contohnya. Terus sono contohnya, paham? Nah dengan kamu mentadaburi Al-Quran seperti itu, kamu jadi ngerti. Nek uripmu model ngono, hati-hati. Quran wis ngeki contoh. Buah kalau uripe dijungkir balikkan, dimurkai pangeran. Dosane kayak ngono kuwi. Ya, sekarang kaumnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa apa? Berhadapan dengan siapa dia? Fir'aun. Akhirnya piye Fir'aunnya? Dilelepke. Gara-gara kemaki, merasa hebat. Kemaki merasa hebat, merasa dirinya berkuasa atas segala sesuatu. Akhirnya diapakno? Tenggelamke. Nah, contohnya yang ngono kuwi. Coba perhatikan orang yang sombong, kemaki, nanti ujungnya tenggelamke mesti. Hidupnya murat-marit kabeh, setelah dadi manusa meneh. Iku dikai contoh. Itu taunya di Al-Qur'an, tadabbur namanya, paham? Ya, jadi kalian udah paham ya kenapa kalian harus mentadabbur Al-Qur'an? Supaya kalian tuh ngerti rambu-rambu, ngerti peraturan hidup, lambu-lambu hidup. Supaya kalian berada di jalan yang lurus, supaya kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian bisa beribadah sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kalian menghafalkan Quran dan kalian tidak mentadabburi Al-Quran, kalian tidak akan ngerti
apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari hambanya. Tapi kalau kalian mentadabbur Al-Quran, kalian jadi mengerti, jadi memahami Al-Quran, sehingga Allah akan mencintai kalian dan memasukkan kalian ke dalam hamba-hambanya yang beribadah. Jelas ya? Apa jelas? Ya, jadi kalian membawa Al-Quran, hafal Quran, dan mengerti, memahami, mengikuti petunjuknya. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka hidup itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aman dan selamat. Ya, jelas ya? Ya, dieling selawase urip, dieling-eling ya. Nah, sekarang dari apa yang disampaikan Abah, catat semuanya tadi. Ya. Catat Abah tadi barusan cerita apa? Catat. Nyatetnya nggak boleh sama, harus ngarang dewe-dewe.